Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alvin Renaldi, Eskom Mkom, selaku dosen dan penguji presentasi kali ini. Saya Abdul Zadul Ivi dengan NIM 2151199. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul klasifikasi citra sampah organik dan anorganik di TPS Kalimantan dengan metode CNN dan SVM. Pada pokok bahasan kali ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendahuluan, dan yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian. Pada pokok bahasan pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, yaitu sampah menjadi mimpi buruk bagi penduduk Indonesia. Banyak penumpukan sampah karena tidak efektifnya pengolahan sampah dengan benar. Kabupaten Jepara sendiri memproduksi sampah hingga 405 ton per harinya. Terdapat beberapa TPS di Jepara yang masih kurang efektif dalam melakukan pemilahan sampah. Maka dari itu diperlukan adanya klasifikasi agar mengurangi penumpukan sampah dengan memisahkan jenis sampah menggunakan metode hybrid dari CNN dan SVM. Pada pokok bahasan rumusan masalah terdiri dari 2, yaitu yang pertama bagaimana penerapan cara kerja dari metode CNN dan SVM pada klasifikasi citra sampah tersebut. Dan yang kedua yaitu bagaimana hasil tingkat akurasi dari klasifikasi citra sampah organik dan anorganik jika menggunakan metode CNN dan SVM. Lanjut dengan batasan masalah. Batasan masalah di sini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu menggunakan metode hybrid dari CNN sebagai ekstraksi ciri dan SVM sebagai klasifikasi. Dan yang kedua yaitu menggunakan software dari Jupyter Lab dan bahasa Python, serta ruang lingkup penelitian sendiri itu berfokus pada TPS Kalimantan saja. Pada tujuan penelitian di sini untuk mengetahui hasil tingkat akurasi dari pengklasifikasian dan memecahkan permasalahan pengolahan sampah pada TPS Kecamatan Kalimantan. Lanjut untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Mengapa sih memilih CNN dan SVM sebagai metode dalam penelitian ini? Karena CNN sendiri mampu mengekstraksi fitur penting dari citra tanpa melakukan teknik processing yang rumit. Dan untuk SVM sendiri dapat menemukan habit plan yang optimal dalam memisahkan kelas-kelasnya. Lanjut yaitu pokok bahasan yang ketiga, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian terdiri dari tahapan penelitian dimulai dari studi literatur, dilanjutkan dengan perancangan dasar atau persiapan penelitian dengan mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan akan disusun, setelah itu diperoleh yaitu dataset citra sampah, lalu dilakukan preprocessing sehingga mendapatkan output. Setelah itu dilakukan ekstraksi ciri dan klasifikasi, maka akan diperoleh nilai akurasi dalam klasifikasi tersebut. Jika berhasil akan dilakukan evaluasi model, jika tidak akan dilakukan klasifikasi lagi. Nah, jika tadi berhasil, maka setelah ditemukan evaluasi model, dilanjutkan dengan simpan model dan diperoleh yaitu kesimpulan dalam penelitian. Ini merupakan beberapa contoh dari dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari kardus, yang kedua ada gelas, metal, kertas, dan plastik. Lanjut yaitu ada flowchart dari sistemnya. Di sisi kiri merupakan flowchart dari data pelatihan, dan yang di sebelah kanan untuk testing data.
Untuk data pelatihan sendiri dimulai dari dataset sampah akan dilakukan input dataset training atau data pelatihan. Dilanjutkan untuk preprocessing dan dilanjutkan dengan ekstraksi ciri fitur menggunakan CNN. Lanjut dengan pelatihan menggunakan SVM akan diperoleh hasil training datanya. Dan di sebelah kanan akan dimulai dengan preprocessing dan juga dengan ekstraksi ciri. Setelah itu dapat diuji dengan SVM. Hasil dari uji tersebut diperoleh hasil klasifikasi. Setelah diperoleh hasil klasifikasi akan diperhitungkan tingkat akurasinya dan evaluasi. Setelah itu akan diperoleh hasil tingkat akurasi dan klasifikasi citra sampah tersebut. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.